Aku harap kalian sehat-sehat terus ya. Jaga kesehatan, oke? Kalian tahu gak sih kalau setiap hari itu kita selalu menghasilkan air limbah. Air limbah rumah tangga misalnya yang berasal dari air limbah cucian piring, cucian baju, dan juga air yang kita gunakan setelah mandi. Apalagi kalau air itu langsung dialirkan ke sungai, pastinya dong akan membuat sungai itu tercemar. Ya enggak? Tuh kan, untuk vlog kali ini aku nggak sendirian loh. Aku bakal ditemenin sama dua sobat Gen Ki Hajar lainnya. Siapa dia? Ini dia. Hai sobat Gen Ki Hajar, aku Arum. Halo, aku Nabila. Habis ini kita bakal ngajak kalian ke suatu tempat. Di mana itu? Stay tune ya. Oke teman-teman, kali ini kami akan menunjukkan sungai yang sudah tercemar di daerah kami. Warga sekitar membuang air limbah langsung ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Hal tersebut menyebabkan kondisi air sungai yang keruh dan bau yang tidak sedap. Untuk itu kami akan membuat alat sederhana untuk menyaring air limbah sebelum dibuang ke sungai. Tujuannya agar air sungai tersebut tidak tercemar, ekosistem terjaga, dan air tersebut dapat digunakan kembali sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, tujuan kami yaitu membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kalian udah lihat kan betapa tercemarnya air sungai di daerah kami. Ternyata air limbah yang kita ambil sampelnya kemarin memiliki pH 6,48, TSS 80 mg per liter, dan juga COD 167 mg per liter. Dengan hasil tersebut, air jika langsung dibuang ke sungai akan mencemari lingkungan jika tidak diolah terlebih dahulu. Sekarang kita mau nunjukin ke kalian cara membuat alat PLA, pengolahan air limbah dengan teknologi proses lumpur aktif. Untuk membuat alat prototipe PLA ini, kita membutuhkan bak air limbah yang di dalamnya sudah ada tawas, pompa air beserta selangnya, bak akuarium bersekat dengan ukuran 60 cm x 30 cm x 35 cm yang dibagi menjadi 3 bagian. Bak pertama untuk proses aerasi lumpur aktif, bak kedua untuk filtrasi, dan bak ketiga untuk penampungan hasil akhir. Lalu ada lumpur aktif, aerator, batu zeolit, biobol, dan terakhir ada kasa penyaring. Pertama-tama kita siapkan bak filtrasi terlebih dahulu. Masukkan kasa penyaring yang bisa diganti dengan ijuk. Kemudian kita letakkan batu zeolit. Lalu kita letakkan biobol. Dan kemudian tutup dengan kasa penyaring. Di atas sini kita beri biobol lagi. Setelah bak filtrasi siap, kita akan hidupkan aerator yang berfungsi untuk memberikan oksigen terhadap mikroorganisme dalam lumpur aktif. Setelah itu, kita akan masukkan lumpur aktif ke dalam bak pertama. Oke, sekarang kita akan uji coba prototipe PLA ini dengan cara memasukkan air limbahnya. Air limbah yang terdapat pada bak air limbah sebelumnya diberi tawas terlebih dahulu, lalu didiamkan selama 24 jam atau 1 hari. Tujuannya supaya terjadi penggumpalan atau koagulasi pada partikel besar air limbah sehingga dapat mengendap atau terjadi proses sedimentasi. Dan partikel-partikel besar yang melayang di air limbah disapu terlebih dahulu. Lalu pompa air dihidupkan supaya air dapat mengalir ke bak pertama secara perlahan. Di dalam bak satu ini proses utama terjadi. Bakteri aerob yang terdapat dalam lumpur aktif mempercepat proses penguraian limbah dengan cara memecah zat racun menjadi mikroorganisme tidak berbahaya. Selanjutnya, air akan mengalir ke bak 2. Kasa penyaring ini berfungsi untuk menyaring partikel kotoran dan lumpur. Biobol untuk menyebarkan aliran air dan tempat bakteri terperangkap. Batu zeolit sebagai pengikat logam dalam air. Lalu, air akan mengalir ke bawah bak 2. Hasil akhir dari pengolahan ini akan ditamu di bak 3. Bisa dilihat air di dalam bak 3 ini sudah bersih dan jernih dan dapat langsung dibuang ke sungai. Untuk memastikannya, kami akan melakukan pengujian pH, mLLS, dan juga COD dari sampel air ini.
Setelah kita uji lab, air limbah sebelum diproses memiliki pH 6,48, TSS 80 mg per liter, dan COD 167 mg per liter. Sedangkan air limbah setelah diproses memiliki pH 6,53, TSS 20 mg per liter, dan COD 67 mg per liter. Ini artinya kualitas air limbah yang telah diproses di prototipe PLA ini telah memenuhi kualitas air baku mutu. Berdasarkan data dari air limbah inlet dan outlet, kita dapat menghitung efisiensi alat. Hasilnya 60% efisiensi COD dan 75% efisiensi TSS. Jadi, kualitas air outlet sudah memenuhi kualitas standar. Prototipe alat ini kami buat setelah melalui 2 kali percobaan. Percobaan pertama kami gagal karena filtrasinya kurang berjalan dengan baik. Lalu kami memperbaikinya dengan menambahkan kasta penyaring sehingga proses penyaringan berjalan dengan baik. Kekurangan dari proses pengolahan menggunakan lumpur aktif ini diantaranya membutuhkan area instalasi yang cukup luas dalam penerapannya di lapangan, mengingat proses lumpur aktif ini membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan bisa berhari-hari. Harapannya alat ini dapat berguna dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat mengatasi permasalahan pencemaran air agar ekosistem tetap terjaga. Itulah proses pembuatan prototipe PLA kita. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Salam giat ajar. Kita harus belajar.